Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu lagi, berkumpul lagi dalam kajian untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengarkan penjelasan dari ulama-ulama kita, terlebih dalam bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Setelah sekian hari kita jalani puasa dengan segala macam cobaan, beberapa hari ke depan kita berharap lagi hari ini lebih sempurna dari yang kemarin dalam puasa kita, qiyam kita, doa kita, dan semua amal ibadah kita. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian Ahad kedua bulan lalu tentang bagaimana cara kita ridha kepada Allah, ridha dengan takdir, qada dan segala yang menjadi keinginan Allah untuk diri kita meskipun itu terasa pahit bagi kita. Karena itulah inti daripada kita menjadi seorang hamba Allah, ridha dengan ketentuan yang sudah dipastikan, yang sudah digariskan oleh Allah yang menciptakan kita. Jika kemarin telah disampaikan tentang ayat, hadis, tentang kisah Nabi, kisah sahabi, maka hari ini kita lanjutkan. Ada beberapa riwayat menyebutkan, satu di antaranya ini adalah kisah tentang Israiliyat. Hadirin, mungkin sebagian dari kita tidak mau menggunakan tentang kisah-kisah Israiliyat, tetapi hadirin kita pastikan bahwa kisah Israiliyat ini bukan untuk kita jadikan sebagai dasar landasan hukum, fardu dan tidaknya suatu hukum, halal dan tidaknya suatu masalah, tetapi ini hanya sebuah kisah untuk menggugah semangat kita, menggugah hati kita agar kita semakin ridha dengan takdir Allah Ta'ala. Disebutkan bahwa anna abidan abidallah dahran tawilan fa'uriya fil manam. Ada seorang hamba Allah Ta'ala yang hari-hari sepanjang tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada suatu hari dia bermimpi melihat fulanah ar-ra'iyah rafiqatuka fil jannah. Yang disampaikan kepadanya dalam mimpi itu bahwa nanti si fulanah, seorang perempuan nama disebut, di mana dia adalah seorang pengembala wanita, dia akan menjadi temanmu nanti di surga. Fasa'al anha ila an wajadaha. Lalu seorang hamba ini pun bertanya kepada orang-orang tentang wanita yang telah disebutkan ciri-cirinya dalam mimpinya. Akhirnya dia pun mendapatkan wanita yang dimaksud. Fastadhafaha salasan yanzuru ila amaliha. Dia bertamu dan meminta izin agar diizinkan untuk menginap di rumah keluarga wanita itu dengan tujuan dia ingin melihat apa sih yang dibuat amalan apa sih yang dibuat oleh wanita itu, sehingga ada berita dalam mimpi yang dia lihat bahwa wanita ini akan menjadi kekasih dia atau teman dia nanti di surga. Fakana yabitu qa'iman wa tabitu na'imah. Setelah itu dalam 3 hari dia melihat ketika di malam hari selayaknya biasanya dia di rumah, dia qiyamul lail sebagaimana kita qiyamul lail di malam Ramadan. Ada hamba-hamba Allah yang senantiasa qiyamul lail sepanjang malam, setiap malam, maksudnya sepanjang tahun. Dia pun begitu. Tapi dia lihat bahwa wanita yang dimaksud ternyata malam itu tidak bangun dan tidak mengerjakan sholat malam. Di siang hari dia puasa sebagaimana hamba-hamba Allah yang mulia mereka berpuasa. Tapi dia lihat siang-siang wanita itu pun dia makan dan tidak berpuasa, tidak seperti yang dia bayangkan. Faqala, setelah 3 hari berlalu maka dia bertanya, amalaki amalun ghairu ma ra'aitu, apa kamu punya satu amalan yang tidak aku lihat? Faqalat, si wanita berkata, ma huwa wallahi illa ma ra'aita la a'rifu ghairah. Demi Allah tidak ada seperti yang kamu lihat, malam begitu, siang begitu,
tidak lebih. Falam yazal yaqul tadzakkuri, maka hamba Allah Ta'ala yang soleh tadi selalu terus berkata, ingat baik-baik, mungkin kamu lupa, coba diingat lagi, ada sesuatu yang mungkin kamu tidak sampaikan kepadaku. Setelah didesak, maka wanita itu berkata, khasilah wahidah hiya fiyya, ya, ada satu hal itu ada pada diriku, mungkin itu alasannya yang kamu cari. In kuntu fi syiddatin lam atamanna an akuna fi rakha. Aku adalah orang yang ketika aku dirundung duka, dirundung kesedihan, dihimpit masalah, maka aku tidak pernah berharap dalam hatiku untuk keluar dari masalah itu dan mendapatkan kerahatan, ketenangan, dan selesai masalah. Artinya, apa yang sudah Allah gariskan untukku, takdirkan untukku, aku nikmati saja. Tidak ada keluh, tidak ada kesah dalam hatiku sehingga aku ingin keluar dari masalahku. Wa in kuntu fi maradin lam atamanna an akuna fi sihatin. Di saat aku sakit, begitu pula aku tidak pernah berharap untuk sembuh dari sakitku. Wa in kuntu fi syamsi lam atamanna an akuna fi dhil. Dan ketika aku diterpa terik panas matahari, maka aku pun tidak pernah berharap untuk bisa berada di bawah naungan sesuatu. Fawadhu al-abid yadahu ala ra'sihi wa qala. Setelah mendengar itu, maka hamba saleh tadi berkata seraya meletakkan tangannya pada jidatnya seperti kita. Dia katakan, ini dia yang saya cari. Hadihi wallahi khaslah azimah ya'jizu anhal ibad. Inilah sifat yang saya cari demi Allah. Ini satu sifat yang sangat mulia, yang orang lain dari hamba-hamba Allah tidak sanggup untuk berbuat hal itu. Hadirin, nanti kita akan tutup dengan penjelasan Imam Ghazali bagaimana kita harus bersikap kepada Allah. Apakah mutlak seperti dia wanita itu yang ketika sakit kita tidak perlu berharap dan berdoa dan berobat, dan ketika kita dirundung duka masalah kita tidak perlu ingin dan berusaha untuk keluar dari masalah itu. Hadirin, ini sepotong cerita hanya untuk menunjukkan bahwa di antara hamba-hamba Allah, ada pula hamba Allah Ta'ala yang begitu relanya dengan keputusan Allah, sampai dia yakin bahwa disinilah yang terbaik untuk saya. Karena ini adalah keinginan Allah, bukan keinginan saya. Dari sebagian ulama-ulama terdahulu, ada ulama yang menyebutkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memutuskan satu hal untuk hamba-hambanya, maka Allah ingin bagaimana orang-orang yang ada di atas bumi ini, yakni kita, mereka ridho dengan keputusan Allah Ta'ala yang sudah Allah putuskan. Imam Tsauri rahimahullah berkata, yakni Sufyan Ats-Tsauri, dia katakan, pada suatu hari dia berkata, di mana di waktu itu ada Rabi'ah al-Adawiyah, wanita hebat, mereka sezaman. Dia berkata, Allahumma rdu anni, ya Allah berikanlah ridhamu untukku. Faqalat, mendengar itu maka Rabi'ah al-Adawiyah berkata, ama tastahi minallahi an tas'alahu ridha wa anta anhu ghairu radin. Apa kamu tidak malu, Sufyan? Kamu meminta supaya Allah ridha kepadamu, sementara kamu sendiri tidak ridha dengan Allah. Kata-kata yang sederhana tapi sangat menohok hati. Ini adalah orang-orang yang sekelas Rabi'ah dan Sufyan Ats-Tsauri, sama-sama wali Allah, sama-sama ulama, sama-sama orang-orang hebat. Sesama mereka biasalah kalau bicara seperti itu. Tapi kalau kita dengan ulama-ulama tidak pantas tentunya. Mendengar teguran dari Rabi'ah, maka Sufyan Ats-Tsauri langsung berkata, Astaghfirullah. Ja'far bin Sulaiman Ad-Dam'i waktu itu berada di tengah-tengah mereka. Dia berkata, "Famata yakunul abdu radiyan anillahi ta'ala." Lalu kapankah kiranya kita manusia hamba Allah disebut hamba yang ridha dengan Allah Ta'ala? Kalau sekelas Sufyan Ats-Tsauri saja disebut orang yang belum ridha dengan Allah, lalu siapa hamba Allah yang sudah bisa dikatakan ridha dengan Allah, yakni dengan keputusan takdir dan qada'nya? Qalat, Rabi'ah al-Adawiyah mengatakan, idza kana sururuhu bil musibati misla sururihi bin ni'mati. Kamu lihat, ketika seseorang mendapatkan duka
mendapatkan musibah, mendapatkan masalah, dan perasaannya bahagia seperti mana dia bahagia ketika mendapatkan nikmah, itulah yang disebut dengan hamba yang ridho dengan Allah. Sudahkah kita seperti itu Bapak? Yang ketika kita bangkrut, yes, alhamdulillah. Ada yang diantar kita begitu? Yang ketika sakit, alhamdulillah ya Allah sakit. Bahagianya tidak dibuat-buat. Wah, ini kelasnya kelas. Kita berpuluh-puluh tahun berusaha seperti ini pun repot sekali. Tapi ternyata ada di antara hamba-hamba Allah yang ketika mereka diuji oleh Allah, mereka bahagia. Seperti bahagia ketika mendapatkan nikmat Allah. Itu yang disampaikan Rabi'ah Al-Adawiyah. Kemudian, bayanu haqiqatir ridha wa tasawwuruhu fima yukhaliful hawa. Penjelasan dari Imam Ghazali mengenai hakikat atau kebenaran ridha kepada Allah dan gambaran ridha kita dengan keputusan Allah Ta'ala di mana itu berseberangan dengan keinginan atau hawa nafsu kita. Apa sih sebenarnya ridha itu? Beliau katakan, "Anna man qala laisa fi ma yukhaliful hawa wa anwa'al bala illa sabru fa amma ridha fala yatasawwar." Jika ada yang bertanya atau berkata, setiap sesuatu yang berseberangan dengan keinginan kita dan segala macam bentuk ujian-ujian, cobaan-cobaan, derita, apapun itu bentuknya, bukannya di dalam hal ini hanya ada kata sabar. Begitu kan biasanya ya, kalau kita diuji, sabar. Ada yang meninggal, sabarlah. Ketika disakit orang, sabarlah. Bukankah itu? Bukankah hanya ada kesabaran ketika ada sesuatu yang tidak kita sukai? Kenapa harus ada ridho? Ridho tidak ada kamusnya. Ridho tidak ada dalam syariat pelajarannya. Adanya sabar kan perintahnya ketika terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Fala yatasawwar, saya tidak mengerti bagaimana ridha itu ada. Jika ada yang berkata demikian, maka Imam Ghazali rahimahullah katakan, fa innama ata min nahyati inkaril mahabbah, maka berarti pernyataan semacam ini tidak lain adalah hanya keluar dari orang-orang yang tidak percaya dengan adanya cinta. Dari siapa Bapak? Dari orang-orang yang tidak percaya dengan adanya cinta. Loh, kok bisa sampai kepada cinta ini, gimana ceritanya? Iya. Imam Ghazali katakan, fa amma idza sabata tasawwaral hubbu lillah wastighraqul hammi bihi fala yakhfa anna al-hubba yurisur ridha bi af'alil habib wa yakunu dzalika min wajhain. Ketika memang kita bisa yakin dan percaya atau kita bisa buktikan bahwa cinta kepada Allah itu ada, dan tenggelam dalam cinta kepada Allah itu juga bisa terjadi, maka berarti sudah jelas bahwa cinta kepada Allah itu nanti akan melahirkan kerelaan. Kerelaan dengan apapun yang dibuat oleh Allah yang kita cintai. Asal itu adalah zat yang kita sukai, yang kita cintai. Apapun yang dilakukan, asal kita cinta kepadanya, itu maka menghasilkan ridha kepada perbuatan apapun yang ditimpakan kepada kita. Dan itu disebabkan karena dua alasan. Bapak yang pernah merasakan jatuh cinta, mungkin akan lebih mudah memahami. Maka bersyukurlah kalau pernah merasakan cinta. Mudah untuk kita pahami bagaimana gambaran cinta kepada Allah dengan contoh cinta kepada sesama makhluk Allah Ta'ala. Begini kata Imam Ghazali, alasan pertama, ayubtilal ihsasa bil alami hatta yudra alaihil mu'lim wala yuhissu wa tusibahu jarahatun wala yudriku alamaha. Ketika cinta yang berlebih muncul dalam hati kita kepada seseorang dan sama juga kepada Allah Ta'ala, maka kadang-kadang cinta ini akan menghapuskan rasa. Cinta akan menghapuskan rasa sakit yang diberikan oleh orang yang kita cintai. Kalau kita masih tersakiti, mungkin cinta kita belum yang sebenarnya. Masih cinta bohongan. Orang yang cinta beneran, maka cinta itu akan menghilangkan rasa sakit ketika orang yang dicintainya memberikan rasa sakit kepadanya.
wala yuhis, dan dia tidak bisa merasakan sakit apapun walaupun disakiti. Dan walaupun dia terluka atau dia dilukai fisik pun, dia tidak akan merasakan sakitnya itu. Contohnya begini, ini bicara masalah hati Bapak ya, karena cinta adalah satu kondisi yang ada dalam hati, yang ketika muncul maka bisa menghilangkan rasa sakit. Maka dicontohkan oleh Imam Ghazali adalah seseorang ketika dia dalam satu peperangan, maka dia akan masuk kepada kondisi di mana hati dia dipenuhi dengan sesuatu. Sesuatu itu bisa jadi satu berupa ketakutan. Ada orang yang ketika perang maka rasanya takut. Yang kedua, bukan rasa takut tetapi rasa jengkel dan dendam, rasa marah, atau rasa apapun yang menyibukkan hati dia. Sehingga perasaan-perasaan seperti ini biasanya yang menyebabkan dia hilang rasa. Walaupun kalau kita lihat Bapak ya, di medan perang dia ditusuk berkali-kali, ya kan? Bahkan terpanah berkali-kali, apalagi dalam film-film yang tidak masuk akal, itu bisa kita mengerti bahwa rasa takut, rasa marah dan rasa jengkel dan apalah itu semuanya, itu menghilangkan rasa sakit dia pada badan dia. Walaupun tercabik-cabik, walaupun terpanah berkali-kali, maka semua itu tidak terasa bagi dia. Kenapa? Karena hati dia tidak fokus kepada sakitnya itu. Fokusnya kepada yang di luar atau yang lain. Maka begitulah cinta, kata Imam Ghazali, sama dengan rasa takut yang berlebih, rasa jengkel yang berlebih yang akan menghilangkan rasa sakit ketika dia disakiti. Balilladzi yuhjamu aw yuhlaku ra'suhu bihadidatin ka'alatin yata'allam bihi. Berbeda dengan orang yang dibekam. Bapak pernah dibekam? Atau difasdu yang sedikit lebih sakit daripada bekam? Atau dipotong, dicukur, dibotakin rambutnya dengan silet atau dengan pames yang pernah dicukur? Itu kalau kena sedikit saja siletnya, sakit nggak Bapak? Sakit. Dibekam yang tidak terbiasa pun, yang biasa kadang-kadang juga masih ketika pakai silet. Mending masih pakai tembak sedikit, itu pun masih nyer-nyer begitu. Sedikit tetapi dia masih merasakan sakit. Berbeda dengan yang di medan perang, walaupun tersayat-sayat bahkan terpanah di beberapa bagian tubuh, tidak ada tuh rasa sakit. Kenapa bisa berbeda? Sedikit terasa, yang lebih tidak terasa. Itu masalahnya karena hati dia saat itu. Jadi teringat ketika waktu itu sebelum Ramadan, kolesterol saya 375, lumayan agak tinggi. Naik lagi 380. Dibekam sekali tidak mempan. Diobatin juga belum turun-turun juga. Dibekam lagi nggak mempan. Yang ketiga kalinya beda pembekam. Dia bilang, Ustadz sudah gak bisa mungkin dibekam lagi, difasdu. Saya bilang saya tidak bisa. Taubat saya dari fasdu. Sakitnya luar biasa. Pernah tapi gagal. Jarumnya segede ini kan, dimasukkan ke kaki, salah lagi, ditusuk-tusuk berkali-kali, dikelok-kelokkan begitu, nyerinya luar biasa, taubat, gak berani lagi. Dengan saya beda. Jarumnya kecil, kata dia, dan masuknya cuma sedikit. Bener nih, bener, gak bohong. Padahal dia bohong. Itulah cara dia menghipnotis pasiennya. Meskipun tahu itu besar dan sakit, ya udahlah, saya akan terima rasa sakit itu karena ada sesuatu di depan ingin sembuh. Begitu biasanya. Maka dia masukkan ke tangan kiri. Sakit. Diajak ngobrol panjang. Saya bilang saya bukan anak kecil, masukkan saja, nggak usah dibujuk-bujuk begitu. Jarumnya nolak Ustaz, karena Ustaz tidak siap. Oh begitu, pantesan sakit. Relax. Oke, saya siap. Udah. Katanya sedikit, ternyata panjang yang masuk. Saya dibohongin kan? Ya sudah, udah masuk, kenapa harusnya sakit juga keluar. Udah dikeluarkan 250 mili kan? Yang kanan langsung ceplos nggak sakit, karena udah tahu tadi, oh begitu sakitnya. Hadirin, rasa sakit itu terasa oleh kita. Tapi kita mau menerima rasa sakit itu, alasannya ada. Nanti disampaikan oleh Imam Ghazali. Artinya perbandingan, hanya jarum sekecil itu kita masih terasa sakitnya. Tetapi orang dalam medan perang kok bisa tidak sakit? Luar biasa.
Karena hati yang membedakan. Di saat kita di hijamat, dibekam, di fasdu, hati kita kosong. Hati kita tertuju kepada jarum. Maka itu yang menyebabkan kita merasakan rasa sakit itu. Tapi saat perang, dia tidak mengarah ke sana. Hati dia sama sekali tidak ke lukanya. Yang ada adalah hati dia sibuk dengan rasa takutnya dan rasa marah dan jengkelnya. Apalagi kalau kita lihat adegan wanita-wanita yang dilecehkan. Wah, dia bisa mengalahkan 10 laki-laki. Walaupun babak belur, dia bisa menang. Itu alasannya hati dia sudah penuh dengan dendam. Maka sakit tidak terasa bagi dia. Wa kullu dzalika li anna al-qalba idza sara mustaghriqan bi amri minal umur mustawfin bih lam yudrik ma'adah. Ini intinya, kata Imam Ghazali. Itu semua karena adalah ketika hati seseorang telah sibuk dengan suatu perkara, apapun itu, maka dia tidak lagi bisa merasakan perkara yang lain, sehingga tidak bisa merasakan apapun. Dan ini yang kita harapkan. Bagaimana rasa itu muncul di hati kita, yaitu rasa cinta kita kepada Allah. Rasa takut akan azab Allah, rasa harap akan ampunan Allah yang bisa mengalahkan semua kepahitan hidup sampai kita lupa. Apa sih ini sakit? Apa sih ini kepedihan? Kita tidak merasakan semua. Yang kita rasakan adalah cinta ke Allah dan cinta kepada qada dan takdir Allah Ta'ala. Terima dengan semuanya. Fakadzalikal asyikul mustaghriq. Begitulah rasanya seorang pecinta. Asyik dalam bahasa Arab Bapak disebutnya pecinta ya. Asyik itu diadopsi dari bahasa Arab lalu jadi bahasa kita Indonesia. Syik asyik itu artinya adalah pecinta sebetulnya. Asyikun, isyq adalah cinta. Bimusyahadati ma'syukihi aw bihubbihi qad yusibuhu ma kana yata'alam bihi aw yaqtamu lahu laula ishquhu. Begitulah orang yang jatuh cinta ketika dia melihat orang yang dicintainya. Di sini kan kita cinta dengan wanita berarti melihat langsung. Bagi mereka orang-orang yang bisa melihat dan merasakan dengan basirahnya akan adanya Allah, bisa melihat Allah lebih nyata daripada nyatanya kita melihat orang yang kita cintai. Begitu orang yang mencintai di hadapan orang yang dicintainya, atau dengan cintanya yang besar, dia tidak akan merasakan sakit yang seharusnya dia rasakan ketika tidak di hadapan orang yang dicintai, atau ketika dia tidak punya cinta dengan seseorang. Hada idza asabahu min ghairi habibihi. Dan ini Bapak, bisa terjadi ketika dia disakiti oleh orang lain yang bukan kekasihnya. Kita lihat, ada seseorang disakiti oleh orang lain, tapi dia tidak merasakan. Kapan? Saat dia disakiti di hadapan kekasihnya. Itu ada di film kelihatan. Saat kekasihnya ditangkap, ya, dan dia berusaha untuk menyelamatkan orang yang dicintainya, berarti dia di hadapan kekasihnya. Nanti dia akan diseret, dipukulin oleh penjahatnya gitu biasanya ya, dicambuk, dipedang, segala macam, tapi tidak terasa bagi dia, walaupun yang menyakiti bukan yang dicintainya, orang lain, karena disakiti di hadapan kekasihnya dan demi yang dicintainya, maka sakit tidak terasa bagi dia. Apalagi yang menyakiti adalah orang yang dicintainya, lebih tidak terasa bagi dia. Maka walaupun dia ditampar berkali-kali, malah senyum dia. Karena yang menampar adalah orang yang dicintainya. Maka ketika Allah menampar kita dengan macam-macam bentuk tamparannya, ada yang ringan, tipis, ada yang menyakitkan. Bayangkan kalau itu adalah kekasih kita yang menampar, maka relakan saja. Itulah ridha dengan takdir Allah. Radhiyallahu anhum wa radu an. Kalau kita udah rela begitu, maka Allah pun akan rela dengan apapun yang kita buat untuk Allah Ta'ala, meskipun sedikit. Makanya kadang-kadang berarti kalau kita katakan amalnya dia nggak banyak, belum tentu yang amalnya tidak banyak. Tidak seperti kita misalkan yang puasa hari-hari gitu ya, qiyamul lail malam-malam setiap tahunnya, setiap malam begitu. Belum tentu dia lebih buruk dari kita atau kita lebih baik daripada dia, karena bisa jadi ketika dia ditampar oleh Allah, dia lebih rela daripada kita yang hari-hari banyak amal, tapi sekali ditampar kita ngeluhnya berhari-hari. Ceritakan semua ke orang-orang, sampai di-update status, story Facebook kita ada semua muncul. Pernah lihat begitu Bapak? Pernah baca status orang-orang begitu? Story orang banyak. Itu menunjukkan bahwa dia syakwa, dia mengeluh.
Ketika Allah sedang mengujinya, dia nggak ridho dengan takdir dan qada Allah. Akhirnya diceritakan ke seluruh dunia. Semua orang bisa membaca keluh kesah dia. Padahal dia puasa setiap hari, qiyamul lail setiap malam. Tapi ternyata Allah bilang, kamu belum nyata cintamu denganku. Karena kamu belum ridha dengan apa yang aku berikan untukmu. Fa kaifa idza asabahu min habibihi wa syughlul qalbi bil hubbi wal ishq min a'dami syawaghil. Kalau rasa takut, rasa jengkel, rasa marah bisa membuat orang kuat dan tidak menyerah dan bahkan tidak merasakan sakit apapun, maka Bapak, kata Imam Ghazali, cinta lebih daripada takut dan marah. Cinta lebih daripada takut dan marah. Yang berarti ketika cinta itu nyata kepada Allah, maka benar-benar orang itu kan ridha dengan apa takdir Allah dan qadanya. Nanti ada cerita-cerita di bawah. Wa idza tasawwara hadza fi alamin yasir bisababin hubbin khafif, dan ketika ini bisa kita lihat dalam adegan drama-drama Korea dan drama-drama India, kisah percintaan mereka begitu kan biasanya ya, bahwa cinta manusia dengan manusia yang dikatakan cinta kecil lah, cinta monyet itu semuanya bisa membuat manusia hebat semacam itu, tidak merasakan sakit yang lebih. Maka Bapak bisa bayangkan kalau ada cinta yang hakikat kepada zat yang hakiki, maka itu akan lebih daripada sekedar cinta manusia kepada manusia, yaitu cinta manusia kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa menghilangkan segala bentuk keluh kesah, dan yang ada hanyalah rela dan tidak ada keluh kesah. Kenapa? Karena ada mata zahir, ada mata batin, Bapak. Kita cinta dengan manusia karena kita melihat fisiknya, melihat akhlaknya, melihat ilmunya. Dan sahabat bisa berkorban nyawa untuk Rasul yang dicintainya. Mereka puji ketampanan Rasul, mereka puji akhlak Rasul, mereka puji semua yang ada pada diri Rasul, sehingga mereka rela mati demi Rasul. Ini baru dengan mata zahir. Sedangkan hamba-hamba Allah yang bisa melihat Allah dengan basirahnya, merasakan wujudnya Allah dengan basirahnya, di mana basirah, Bapak, ini tetap ada pada manusia sampai mati. Bahkan ketika manusia mati, basirah akan lebih kuat daripada ketika manusia hidup. Beda dengan basar mata biasa. Saat mati, basar hilang, tidak bisa lagi digunakan. Matilah mata itu pula. Tapi basirah tidak akan berhenti sampai kematian. Bahkan mati pun menyebabkan basirah manusia ini rohaniyat akan semakin jelas melihat alam yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Semakin lebih yakin dengan adanya Allah ketika ruhnya keluar daripada jasadnya. Maka hadirin, dari sini Imam Ghazali katakan, siapa bilang ridha itu tidak ada? Yang ada sabarlah dan ridhalah. Berarti dua-duanya. Saat kita dirundung kesedihan, saat kita diuji dengan berbagai macam tamparan dari Allah, maka perintahnya bukan fasbiru, bukan sekedar sabar, tapi relakan. Dan ikhlaskan, jangan cerita. Sejak hari ini berarti kita, saya dan Bapak sekalian yang tahu, keluarga kita, jangan pernah mengeluh di Facebook, jangan pernah mengeluh di dunia sosmed, karena itu menunjukkan aib kita sendiri kepada orang lain, bahwa kita termasuk hamba yang tidak ridho dengan takdir Allah. Setuju Bapak? Setuju. Kalau mau ngeluh, keluhkan dengan Allah lewat doa, lewat tangisan. Lah, itu juga nggak ridho berarti. Tunggu, nanti ada penjelasan dari Imam Ghazali. Apakah doa tanda bahwa dia nggak ridho dengan takdir Allah? Tidak. Hanya orang bodoh yang paham itu. Hanya orang bodoh yang memahami bahwa doa itu adalah menunjukkan tidak ridho dengan takdir Allah. Itu adalah orang yang bodoh. Wa ammal wajhus tsani. Alasan pertama, kenapa bisa terjadi seperti itu, kata Imam Ghazali, pertama karena cinta bisa menghilangkan rasa sakit ketika dia disakiti oleh yang dicintainya. Yang kedua, alasannya adalah fahuwa ayyuhissa bihi wa yudrik alamahu walakin yakun radiyan bihi bal raghiban fi muridan lahu a'ni bi aqlihi wa in kana karihan bi tab'ihi kalladhi yaltamisu minal fasadil fasta wal hijama fa innahu yudriku alama dzalika illa annahu radin bihi wa raghib fihi mutaqallid minal fasadi bihi min minnah bi fi'lihi. Yang kedua,
cinta, ketika dia ada cinta dan dia disakiti kekasihnya, dia masih merasakan sakit itu, Bapak. Ditampar, dia merasakan sakit. Ditusuk oleh orang yang mencintainya, dia merasakan sakit. Tetapi dia rela disakiti. Itu yang kedua, Pak. Ada orang yang disakiti oleh orang yang dicintainya, dia merasakan sakitnya, tapi dia rela dengan kesakitan itu. Bukan hanya rela, ajibnya, raghiban fi, bahkan dia suka, malah senyum dia ketika disakiti. Ada adegan dalam film drama. Pernah lihat Bapak gitu? Yang ketika seorang laki-laki ditusuk oleh wanita yang dicintainya, bukannya dia kesakitan dan kemudian mundur, tapi dia semakin puas bisa menunjukkan cintanya. Ada yang begitu? Dia malah ingin ditusuk lagi untuk menunjukkan bahwa saya benar-benar cinta. Ada seorang kekasih yang begitu. Muridan lahu a'ni bi aklihi. Saat itu dia gunakan akalnya, digunakan hatinya untuk menunjukkan cintanya kepada orang yang dicintainya meskipun dia menyakiti. Wa in kana karihan bi tab'ihi, meskipun sebetulnya secara alami, secara tabiat manusia dia enggak suka disakiti. Namanya sakit, siapa yang mau? Tapi hatinya, akalnya lebih dimenangkan untuk menunjukkan bahwa saya benar-benar cinta. Kalladhi yaltamisu minal fasad. Nah, ini contohnya seperti tadi. Orang yang mau untuk disuntik, orang yang mau untuk ditusuk bekam, orang yang mau ditusuk untuk difasdu, untuk donor darah, walaupun dia sakit dan merasakan sakitnya, tetapi dia mau. Bukan hanya sekedar mau, bahkan dia senang. Betul Bapak? Kalau ada hijamat, dia mau kan malah membayar. Yang menyakitinya malah dikasih duit. Yang nyuntiknya malah dikasih duit, minta berapapun. Yang membedah dia untuk mengoperasi penyakit dia malah dibayar ratusan juta. Ajib kan, dia yang sakit, dia yang dibedah, dia yang ngasih duit. Kenapa begitu? Ini dia masalahnya. Karena memang di hati dia ada sesuatu. Wara azalika, di belakang kesakitan itu ada sesuatu yang dia cari. Kalau orang sakit ingin sembuh tentunya. Kalau orang yang jatuh cinta, rela dan bahkan senang disakiti oleh yang mencintainya, fahuwa halur radhi bima yajri alaihi minal alam, wa kadzalika kullu man yusafir fi talabil ribhi yudriku masyaqqatas safar walakinna hubbahu li samrati safarihi tayyaba indahu masyaqqatas safar wa ja'alahu radiyan biha. Kenapa? Karena dia ingin sembuh. Begitulah seorang pecinta. Kalau kita sedang kita nggak minta. Kalau nanti ada musibah, ada tamparan dari Allah, tunjukkan kalau kita bahagia. Supaya kita bisa menunjukkan bahwa kita cinta kepada Allah Ta'ala. Dan bukan hanya ini contohnya. Kita sebagai seorang pedagang, laki-laki biasa berdagang, laki-laki biasa pergi ke kantor atau bekerja apapun pekerjaannya, profesinya. Siapa sih yang bilang pekerjaan itu enak? Semua pekerjaan merepotkan. Apalagi harus safar jauh, begitu kan Pak ya? Di musim Ramadan begini, seorang kuli bangunan harus sehari-hari di bawah terik matahari. Siapa yang sanggup? Begitu kan ya? Seorang polisi di tengah jalan yang soleh, dia tetap jaga puasanya. Mengapa dia bisa tunjukkan begitu? Orang yang berdagang, dia siap untuk masyaqqat, repot dan menderita dalam safar dagangnya, karena di belakang itu dia tahu akan ada buah yang dia dapatkan. Apa itu Bapak? Keuntungan dan hasil, karena dia bekerja dan hasil kerjanya akan ada nanti. Begitulah Bapak rasanya. Orang yang tahu bahwa di belakang musibah ini ada pahala besar, kalau dia mau rela dengan keputusan Allah, maka dia tidak akan mengeluh. Hari ini tidak ada lagi keluhan terlihat di story Facebook ataupun di status kita. Tidak ada. Yang ada pujian untuk Allah, pujian kepada Allah. Karena kita tahu kondisi orang dari status dia biasanya. Sampai saya pernah bertanya, sekedar tanya saja, Mbak kok nggak pernah kelihatan suaminya, biasanya bareng sama suami. Lagi bikin sendiri Ustadz. Oh gitu. Suatu hari saya baca, nasibnya jadi seorang janda. Astagfirullah. Ternyata dia ada menjanda sekarang. Status berikutnya muncul lagi. Repot dan susahnya hidup menjanda. Oh, udah jelas yakin bahwa dia janda. Kita tahu siapa dia, apa yang terjadi pada dia dari statusnya. Maka jangan tunjukkan kalau kita mengeluh akan
keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan kedua mengapa ada rasa cinta dan ada ridha dalam musibah dan takdir yang Allah timpakan kepada kita. Wa mahma asabahu baliyatun minallah wa kana lahu yakin bi anna sawabahu alladhi uddukhira lahu fawqa ma fatahu radiya bihi wa raghiba fihi wa ahabbahu wa syakarallah alaihi. Bahkan lebih dari itu, kadang-kadang hamba-hamba Allah yang hebat ketika diuji dan dia tahu pahala ujian ini lebih besar daripada apa yang direnggut dan diambil darinya, ada diambil anaknya, diambil suaminya, diambil istrinya, diambil sehatnya, dan dia tahu pahalanya lebih besar daripada itu semua, maka dia bukan hanya bahagia, tapi bersyukur atas itu. Ada nggak kira-kira yang alhamdulillah, aku menjanda sekarang? Nggak ada, Bapak. Yang ada tadi emoji tangisan tadi dan keluh kesahnya. Nah, ini orang hamba hebat. Ketika ditinggal mati orang yang dicintainya, dia terima dan bahkan dia bersyukur karena tahu disinilah pahala besar sudah Allah siapkan untukku. Hadza in kana yulahidus sawab wal ihsan alladhi yujaza bihi alaihi wa yajuzu ay yaghlibal hubbi haitsu yakunu haddul muhibb fi muradi mahbubihi wa ridahu la li ma'nan akhar wara'ah fayakun muradu habibihi wa ridahu mahbuban indahu wa matluban wa kullu dhalika mawjud fil musyahadat fi hubbil khalqi wa qad tasawwafa al mutasawwifuna fi nadmihim wa nasrihim. Hadirin, kalau ini kisah percintaan bisa kita lihat hari-hari, maka itu pun sama, cinta hamba dengan Allah pun lebih daripada itu banyak kita temukan. Faqad qala Syaqiq al-Balkhi, Imam Syaqiq al-Balkhi rahimahullah katakan, man yara sawaba syiddah la yastahil makhraj minha. Kalau ada hamba Allah yang bisa melihat seberapa besar pahala yang Allah siapkan dalam setiap musibah, maka tentu dia tidak ingin keluar dari musibah itu. Kalau ada hamba yang yakin dan bisa melihat seberapa besar pahala yang Allah siapkan dari satu musibah, maka dia tidak pernah harap untuk bisa keluar dari musibah itu. Hari-hari berdoa kayak di yang kita lihat video. Ya, saya doakan semoga corona panjang umur gitu kan ya. Semoga corona panjang umur. Kalau tahu bahwa di balik musibah ini, mereka yang mati ketika diuji dengan taun, jelas pahalanya. Mereka yang sabar ketika ditimpa taun dan sembuh akhirnya pun dapat pahalanya. Mereka yang bersabar di tengah-tengah orang yang diuji pun dapat pahala yang besar sama-sama. Maka jika ada orang yang tahu begitu, dia akan nikmati hidupnya, yakin akan garis hidupnya yang sudah Allah tentukan, dan dia nikmati dan syukur kepada Allah. Dan lebih dari itu, dia tidak berharap habisnya musibah. Wah, ini luar biasa. Repot, berat. Wa qala Junaid sa'altu sirri as-siqti. Junaid Baghdadi rahimahullah, namanya terkenal di dunia tasawuf, seorang sufi Junaid Baghdadi. Tidak diragukan lagi ketasawufannya, kehebatannya. Tapi ini kita bicara dunia tasawuf, Bapak ya. Ketika bicara Ihya Ulumuddin, bicara dunia tasawuf, dunia hati. Kalau kita bicara fikih, maka ulama-ulama fikih yang kita tampilkan. Kalau bicara tasawuf, ulama-ulama tasawuf yang kita munculkan. Kalau kita bicara hadis atau usul hadis, ya tentunya ulama hadis yang kita munculkan. Di sini Junaid Baghdadi semua kenal kalau dia pernah belajar tasawuf. Dan kehebatannya, kealimannya, kearifannya sudah tidak dilakukan lagi. Tetapi apakah Junaid Baghdadi ini ketika meriwayatkan hadis lalu hadisnya pasti jadi sahih? Tidak. Kenapa? Karena Junaid Baghdadi tidak terkenal di dunia hadis. Dia divannya. Begitulah Allah kasih masing-masing, Bapak. Kalau dikatakan, wah itu rawinya Junaid Baghdadi, dia seorang ulama tasawuf hebat. Tidak, dunia hadis beda takaran ukurannya. Maka ada syarat-syaratnya sendiri. Di sini kita bicara tasawuf, maka bicara Junaid Baghdadi. Kalau nanti ada orang ahli hadis atau usul hadis bicara siapa Junaid Baghdadi, itu riwayatnya dhaif. Anda sedang bahas usul hadis atau tasawuf. Tempatkan pada tempatnya. Kita sedang bicara tasawuf, kita bicara tentang wilayat, bagaimana kita jadi kekasih Allah Ta'ala, maka tampilkan ulama-ulama yang memang di bidang itu. Bukan berarti muhadis tidak wali, bukan ya, bukan berarti seorang fakih tidak wali, tapi memang dunia mereka masing-masing. Maka Junaid Baghdadi pernah berkata, aku pernah bertanya kepada Sirri as-Siqti, hal yujidul muhib alamal bala.
apakah seorang pecinta dia akan merasakan sakitnya ujian? Qala la. Maka seorang pakar hati berkata, seorang Sirri As-Siqti berkata, tidak. Wa in duriba bis-saif. Meskipun dia disabet pakai pedang. Qala, dia katakan na'am. Meskipun dia disabet pakai pedang, bukan sekali sabetan, 1000 kali sabetan pun dia tidak akan merasakan sakit kalau dia cinta yang sebenarnya kepada yang menyabetnya atau memukulnya. Wa qala ba'duhum ahbabtu kulla syai' yuhibbuhu hatta law ahabban nar ahbabtu dukhulan nar. Ada bahkan sebagian pecinta berkata, pecinta nih Bapak, namanya pecinta, pokoknya aku suka dengan segala sesuatu yang disuka oleh kekasihku. Sampai seandainya dia suka masuk neraka, aku pun akan rela masuk neraka bersamanya. Pernah dengar kata-kata seperti itu Bapak? Ada kata-kata seperti itu. Ini namanya ta'assub ya. Ini bicara saking cintanya. Kita sebutnya bucin Bapak ya. Bahasa kitanya apa namanya? Bucin. Buta cinta ini namanya. Si bucin akan berkata begitu. Kalaupun dia masuk neraka, aku siap menjadi pengikutnya di neraka. Wah, ini bucin. Muncullah anak-anak gitu, kartun-kartun. Ya. Bucinlah amat, amatlah bucin gitu. Bucinlah amat, bucin boleh, oon jangan. Ini bucin atau oon? Kalau dia siap masuk neraka demi orang yang dicintainya. Bucin yang berlebihan sampai kepada tingkat oon jadinya ya. Ini masalah neraka bro, bukan masalahnya lagi sakit dunia. Ini neraka selama-lamanya. Tapi ada nyatanya begitu Bapak, saking cintanya. Ini bucin kelas kakap, bucin yang sudah berlebihan sampai kepada batas oon akhirnya. Hilang akalnya. Begitu kan ketika Laila mendengar banyak orang yang mencintainya, maka dia ingin menguji siapa sebetulnya yang benar-benar cinta kepada Laila ini. Maka dia katakan, ayo siapa yang ingin tunjukkan rasa cintanya yang sebenarnya? Tunjukkan apa yang diinginkan Laila, berikan darahmu semangkok. Wah, mau mundur mau maju Bapak kira-kira? Potong, kasih darah. Lumayan sekalian fasdu. Kalau kita mikirnya begitu, sekalian donor kan begitu, siap sekalian donor kan. Zaman itu mungkin gak kepikiran mundur, kecuali Majnun. Si Majnun berani buktikan semangkok darah yang dia tunjukkan untuk cintanya kepada Laila. Di sana ada Majnun Laila, disebut Majnun tuh gila. Orang cerita Majnun itu kan isim maf'ul biasanya, yang terjemahnya bahasa Arab yang digilai. Tapi nggak bisa dikasih mana yang digilai karena dia yang gila dengan Laila. Di sana ada Majnun Laila. Di tempat lain ada Romeo dan Juliet. Ada lagi di Indonesia Izzuddin dan Hayati. Pernah nonton filmnya Bapak Izzuddin dan Hayati? Tenggelamnya kapal Van der Wijk itu adalah kisah Izzuddin dan Hayati. Apakah itu nyata? Nanti di googling Bapak, saya juga nggak tahu nyata atau enggak. Tapi kalau tenggelamnya kapal Van der Wijk itu jelas nyata. Hanya kisahnya di dalamnya seperti Titanic. Apakah ada kisah nyatanya atau tidak? Siapa namanya itu? Tidak tahu. Tapi Izzuddin adalah maknanya kemuliaan agama, seorang laki-laki soleh. Dan Hayati adalah hidupku. Makanya kisahnya begitu. Setelah Hayati mati tenggelam, tidak lama kemudian Izzuddin pun mati karena cinta sebetulnya. Nah, itu kisahnya, nanti lihat sendiri filmnya. Tapi itu bucin, semua dari cinta yang berlebihan. Wa qala Bishr bin al-Haris, marartu bi rajulin wa qad duriba alfa saut. Bishr bin Haris berkata, aku pernah kebetulan melewati satu orang yang waktu itu sedang dihukum cambuk sebanyak 1000 kali cambukan. Berapa kali Bapak? 1000. Kalau kita ngitung capek kita. Harus pakai tasbih. 1, 2, supaya nggak lupa kan? 1000 kali cambukan. Kita yang melihatnya dia babak belur sampai berdarah-darah, ngeri nggak tahan. Tapi dia yang dicambuk 1000 kali. Ini di Baghdad terjadinya, di Baghdad bagian timur.
Dia tidak mengeluarkan satu kata pun sebagai bentuk rasa sakit atau keluh kesahnya. Dicambuk 1000 kali tapi tidak mengatakan sedikit pun. Saya jadi heran. Setelah 1000 kali cambukan dia rasakan tanpa sedikit keluh kesah muncul dari lidahnya. Dia diseret, dimasukkan ke penjara. Aku penasaran, aku kejar dia. Lalu aku tanya kepada dia, "Lima duribta, kenapa Anda dipukul sampai 1000 kali?" Jawabnya, "Li'anni asyik." Satu alasan, karena aku seorang pecinta. Dia cinta dengan gadis yang salah, Bapak. Yang menurut orang seperti dia nggak layak mencintai wanita yang kelas. Bukan kelasnya. Hanya gara-gara cinta dia dicambuk 1000 kali, tapi cintanya membuat dia tidak merasakan sakit 1000 cambukan. Ketika saya tanya kepadanya, "Walima sakatta?" Lalu kenapa Anda diam dan tidak berontak, melawan, bahkan mengeluh sedikit pun tidak? Kenapa Anda siap mendapatkan cambukan 1000 kali? Jawabnya, "Li'anna ma'syuqi kana bihidai yanduru ilayya." Karena gadis yang kucintai ada di depanku dan menatapku. Jadi semua tidak kurasakan. Bapak bisa merasakan cinta begitu? Masya Allah. Ditatap wanita yang dicintainya, hilang rasa sakitnya. 1000 cambukan tak terasa. Ini nyata di dunia kita, Bapak. Fakultu, ada kesempatan, entah dari mana datangnya, aku terfikir. Lalu aku berkata, kalau kamu dipandang oleh wanita yang kau cintai sampai menghilangkan rasa sakit cambukan 1000 kali, bagaimana rasanya jika kamu merasa dipandang oleh Allah yang cintanya hakiki? Begitu dia tersadar dengan kata-kataku, dia langsung menjerit lalu mati. Ini cinta yang hanya dirasakan oleh orang-orang yang dipilih oleh Allah, diberi basirah, dapat merasakan cinta. Maka dikatakan, "Ana indal munkasirati qulubuhum," kata Allah, rasa cintaku ini baru akan masuk ketika hati mereka remuk. Nunggu remuknya hati dulu, baru Allah masukkan cintanya. Kita suka dengan sholat qiyamul lail, kita betah berpuasa di bulan Ramadan, bahkan ingin nambah puasa lagi. Ingin nambah nggak, Pak? Atau pingin sudah aja? Kalau mau pingin nambah, dari sekarang niatkan mau puasa Syawal nanti. Karena yang niatnya dari sekarang, pahalanya dari sekarang. Yang niatnya nanti pahalanya mulai. Begitulah hebatnya niat. Ada yang sudah niat untuk puasa Syawal nanti 6 hari? Yang belum sekarang niat sebelum terlambat. Nanti kalau nggak diamalkan itu terserah nanti kan. Loh, nipu malaikat? Enggak, kita nggak nipu malaikat, sungguhan. Cuman nanti lihat kenyataan aja bisa atau enggak gitu. Kadang-kadang niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya, kan begitu ya. Ternyata bulan Syawal nanti karena suatu hal kita langsung safar. Mudik udah dibuka kan ya, safar. Alasannya safar. Kemudian bertamu kan ya beberapa hari, safar lagi. Habis itu kecapean, nggak enak badan dan sebagainya. Habis bulan Syawal nggak puasa, udah dapat pahala puasa 6 hari. Alhamdulillah. Ini ngebodohin malaikat. Tidak, malaikat tidak tahu ya. Malaikat taunya kita niat dicatat. Nah, kata Allah Ta'ala, catat niatnya. Waqala Masruq, maaf saya potong-potong. Waqala Masruq, seorang berkata bernama Masruq. Masruq itu adalah dicuri atau diculik. Kok bisa seorang ulama bernama Masruq? Ada ceritanya emang. Ketika waktu kecil dia diculik. Setelah ditemukan maka sejak itulah dia dipanggil Masruq. Sampai jadi orang besar pun namanya Imam Masruq. Imam diculik, yakni mantan orang yang pernah diculik namanya Imam Masruq. Ada Imam Masruq, ada Ibnul Mayyit. Ibnu itu kan putra, Mayyit itu kan orang sudah mati. Ini gimana ceritanya pada Ibnul Mayyit? Emang ceritanya ada. Di mana seorang laki-laki meninggal, setelah dimandikan, biasanya kan dikafankan. Ini mau dikafankan gimana bisa? Maaf, kemaluannya berdiri. Nggak bisa itu ditidurin juga. Tetap aja berdiri, padahal mau dikafankan. Kan nggak lucu, ada mayit, itunya nonjol. Kan nggak lucu ya. Akhirnya disampaikan kepada istrinya, ini gimana ceritanya nih? Ya sudah, kalian pergi semuanya. Disitulah akhirnya istrinya yang berbuat.
yakni disetubuhin sama istrinya. Dari setubuh itu lahir seorang anak, lahirlah namanya Ibnul Mayyit, seorang putra mayit. Dan jadi ulama dia. Oh, ada kisahnya begitu. Ada. Ibnul Mayyit ada. Lahir di kubur juga ada. Bukannya cerita itu Susana lahiran dalam kubur. Itu cerita dongeng fiktif. Tapi di zaman sahabi pun ada. Ada kisahnya kan Bapak ya? Ya, Sayyidina Umar pernah melihat seorang laki-laki dengan putranya. Mirip sekali putramu denganmu. Ya, mau tahu kisahnya? Gimana cerita lahirnya putraku? Boleh ceritakan. Ringkas ceritanya. Ini maksudnya bahwa Allah punya kuasa di luar batas akal manusia. Dia ceritakan, waktu itu saya termasuk dari pasukan yang dihantar. Dan saya sangat sakit hati mau meninggalkan istri dalam keadaan hamil besar. Tapi apalah buat, karena ini keputusan dari Amir, saya harus berangkat fisabilillah, saya berangkat. Dan sebelum berangkat saya berkata, ya Allah, saya titipkan putraku dalam kandungan istriku, tolong jaga dia. Akhirnya saya berangkat. Setelah saya pulang, ternyata ketika kita dalam safar jihad, istri meninggal. Dan dikuburkan oleh tetangga-tetangga seperti mana biasanya. Yang menyedihkan bagi saya saat saya pulang, tetangga ribut. Biasa ke orang Indonesia gitu. Usir gitu kan ya. Yang mereka ributkan adalah bahwa ini suaminya datang. Istrinya sejak dikuburkan, dari kuburannya keluar sinar. Mungkin dia wanita yang tidak baik. Sejak ditinggal suaminya dia mati, karena perbuatan itulah akhirnya Allah siksa dia di kuburnya. Suaranya begitu tidak enak, gosip di antara mereka. Oh, ternyata di zaman sahabat ada gosip, adalah ghibah juga biasa di tukang sayur. Suaminya tidak rela kalau istrinya yang dia lihat salihah selama ini dianggap wanita yang tidak baik, lalu disiksa dalam kuburnya. Untuk membuktikan bahwa istrinya adalah salihah, maka dia katakan, aku gali kuburan istriku. Ku gali. Dan alangkah kagetnya saat ku gali, aku dapati bayi itu telah lahir di kuburan istriku, dan dari bayi itulah sinar muncul, dan ada suara yang berkata, itu adalah titipan yang kau sampaikan kepadaku, maka sebagaimana amanah yang kau berikan, ku jaga anakmu. Andaikan dulu kau katakan jaga istri dan anakku, ku jaga dua-duanya. Bapak suka lupa kan doain istri, hanya untuk anaknya saja. Itulah pentingnya doa safar. Pentingnya doa safar. Doakan semuanya, istri dan anak dan harta yang kita tinggal, ada doa safarnya di situ. Nyesel sih ada ya, istrinya meninggal, tapi masih alhamdulillah anaknya lahir. Ada di zaman sahabi lahir dalam kubur, bukan hanya cerita Susana saja, tapi kisah nyata. Hadirin rahimakumullah. Apa tadi? Imam Masruq rahimahullah dia katakan, kana rajulun bil badiyah lahu kalbun wa himar wa dik. Ada di kampung satu orang, dia punya anjing, keledai dan ayam jago. Ayam jagonya biasanya membangunkan dia dan tetangga-tetangganya, yakni orang-orang sekitar itu, dengan suara kokokannya ketika sebelum subuh. Begitu hari-hari. Dan anjingnya dia gunakan untuk menjaga, kalau ada apa-apa dia gunakan untuk menjaga dia dan juga tetangga-tetangga yang lainnya. Dan biasa keledai tugasnya adalah digunakan untuk memot barang-barang gitu, untuk pekerjaan-pekerjaan yang berat. Ketika itu seekor rubah datang dan dia memakan ayamnya. Tetangga-tetangganya yang merasa selama ini ayamnya berjasa membangunkan dia, gak usah pakai speaker di masjid atau kentongan-kentongan orang-orang gitu, sahur, bangun dengan suara kokok ayamnya, maka tetangganya merasa ikut sedih. Kami turut berduka cita atas kematian ayam Anda. Tok payahlah, gak usah sedih. Dengan kata-kata yang biasa dan bahkan terlihat senang. Orang-orang heran, loh ada ayam mati dimakan rubah atau hilang, kok malah seneng? Asa, kata dia, bisa jadi disinilah kebaikan untuk saya dan kalian. Tapi apa? Ya sudah, tidak tahu, itu kan Allah yang buat takdir, ayamku harus mati dimakan rubah. Hari berikutnya anjingnya mati.
tanpa ada gejala, mati aja. Orang-orang tambah sedih lagi. Waduh, kasihan. Turut berduka cita atas kematian anjing. Ditulis besar-besar gitu ya, keluarga besar. Kampung Darul Barokah. Atas kematian seekor anjing Fulan bin Fulan. Kata dia, tak usah payah begitu. Saya aja nggak sedih, biasa aja, senang. Bisa jadi ini adalah kebaikan untuk saya dan kalian. Sampai akhirnya keledainya pun mati dan orang-orang tambah sedih lagi. Habislah 3 hewan kesayangan mereka ini. Akhirnya dikatakan, Suma asbahu dzata yaumin. Pada suatu hari, ketika di waktu pagi hari, mereka terbangun dan mereka berjalan, mereka mendapati kampung-kampung sebelah. Ternyata semalam mereka telah ditawan oleh musuh-musuh semuanya, tanpa tersisa. Hanya mereka satu RT RW itu, satu kampung yang selamat. Mereka mencari tahu kenapa penyebabnya, kenapa hanya mereka yang dibiarkan dan mereka selamat. Ternyata adalah karena malam hari dan tidak ada penerangan. Jadi musuh-musuh itu datang dan menangkap orang-orang berdasarkan adanya suara dari kampung itu. Dan malam-malam yang bersuara, suara keledai biasanya. Kikak, gitu. Oh, ada orang berarti, serbu, tangkap semuanya. Ada suara anjing biasanya, ada suara ayam biasanya. Dan di kampung Fulan bin Fulan, adem ayem. Tidak ada anjing yang menyalak, tidak ada keledai yang mengengek-engek, tidak ada ayam yang berkokok, maka mereka selamat malam itu. Itulah kata dia, asa ayyakuna khairan lana. Bisa jadi apa yang terlihat musibah di mata kita saat ini, itu adalah kebaikan untuk kita di masa yang akan datang. Maka hadirin rahimakumullah, ayo kita terima apa yang jadi qada dan takdir dari Allah Ta'ala, karena kita tidak tahu. Dan kita harus yakin bahwa ini adalah yang terbaik dari Allah untuk kita. Hadirin rahimakumullah. Panjang sekali, untuk penutup saja saya katakan, Imam Ghazali menambahkan penjelasan bahwa anna du'a ghairu munakid liridha, bahwa doa itu bukan berarti menunjukkan kalau kita tidak ridha dengan takdir Allah. Kalau doa adalah cara batin atau cara nuraniat untuk menghilangkan bala, maka berobat, bekerja, senjata yang dipakai itu adalah cara zahir ya. Cara zahir yang dipakai sama saja berarti doa adalah senjata, ini juga senjata. Kalau doa dikatakan bukan berarti menunjukkan kita tidak ridha dengan takdir Allah, maka senjata dan makan dan sebagainya pun sama. Imam Ghazali katakan, wala yakhruju sahibuhu an maqamir ridha. Ketika Anda berdoa, ya Allah sembuhkan saya, sembuhkan istri saya, ya Allah hilangkan semua ujian ini, semua bala ini, itu tidak menunjukkan bahwa Anda tidak ridha dengan takdir. Wa kadzalika karahatul ma'asi, demikian pula kebencian Anda kepada dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan di sekitar, itu juga tidak menunjukkan bahwa Anda tidak ridha dengan takdir dan qada. Jadi jangan katakan itu kan sudah takdir Allah. Mereka jadi penjahat, mereka pembunuh, mereka pemerkosa, mereka jadi pemabuk. Jangan katakan itu. Karena kita justru disuruh untuk menghilangkan semua itu. Ada perintah amar ma'ruf, ada perintah nahi anil munkar, dan amar ma'ruf nahi munkar itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa kita tidak ridha dengan takdir dan qada dari Allah Ta'ala. Waqad ghalata fi dzalika ba'dul battalin. Disinilah banyak ahli kebatilan yang salah mengartikan. Mereka sering berkata, jangan benci mereka, jangan benci perbuatan mereka, karena itu menunjukkan Anda enggak ridha dengan qada dan takdir Allah. Tidak begitu harusnya. Ada pada tempatnya sendiri, dan Allah dan Rasulnya mengajarkan untuk benci ketidakbenaran, benci kepada kebatilan, benci kepada kemaksiatan. Wa za'ama annal ma'asi wal fujur wal kufr min qada'illah. Orang-orang bodoh yang tertipu, mereka berpikir bahwa kemaksiatan, kezaliman, kekufuran itu adalah takdir dan qada yang sudah Allah tetapkan. Jadi kita pun harus ridha dengan adanya itu semua. Tidak, hada jahlun bit ta'wil. Ini bodoh dan mencoba mengada-ngada.
Jadi kalau perintahnya begitu, begitu aja udah, amar ma'ruf nahi munkar. Bencilah kejahatan, bencilah kezaliman, katakan itu adalah kemungkaran. Dan itu bukan berarti kita tidak setuju dengan qada dan takdir dari Allah Ta'ala. Selain dikatakan itu adalah kebodohan yang berkedok takwil atau mencoba untuk mencari alasan saja, wa ghaflah an asrari syar'i, dia juga disebut orang yang lalai dari rahasia-rahasia syariat. Bahwa ada syariat-syariat dan rahasianya di mana Allah mengajarkan agar kita benci dengan itu semua. Pertama, doa. Kata Imam Ghazali, faqad ta'abbadna bihi. Ketika seseorang berdoa untuk menghilangkan musibah, derita, apapun itu yang disebutnya, maka dianggapnya itu ibadah. Kita setuju doa adalah ibadah? Ya, syariat mengatakan doa adalah ibadah. Wa kasratu da'awatir Rasul. Selain itu kita bisa lihat di beberapa hadis yang sahih bahwa Rasul pun senantiasa berdoa dan berdoa dikala ada musibah, ada masalah, ada musibah, ada masalah, Rasul berdoa. Ini menunjukkan doa tidak menunjukkan bahwa kita tidak ridha dengan takdir Allah. Kalau ada yang mengatakan begitu, berarti sama dengan Anda mengatakan Rasul tidak terima dengan takdir dan qada. Karena siapa yang lebih besar terimanya dengan qada takdir Allah melebihi Rasul? Tidak ada. Tetapi dengan demikian pula Rasul tetap mengajarkan banyak doa saat kita ditimpa musibah. Bahkan salat istisqa pun ada syariatnya. Dan Allah Ta'ala pun memuji hamba-hamba Allah Ta'ala dalam ayatnya dengan mengatakan wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka, ini tentang para nabi-nabi yang diuji oleh Allah dengan banyak musibah, dikatakan wa yad'unana, mereka berdoa kepada kami raghaban wa rahaba, dengan penuh harap dan dengan penuh kecemasan pula. Jadi sudah dari ayat dan hadis dan juga kata ulama menunjukkan bahwa doa ada porsinya sendiri, ada syariatnya sendiri, ada tuntunannya sendiri. Yang membedakan adalah Bapak hati. Berarti doa saja agar Allah hilangkan musibah ini, tetapi kita tidak pernah ngeluh adanya musibah ini. Bisa kan Bapak bisa begitu? Bedakan, di hati tidak keluh kesah sama sekali, tapi doa tetap, usaha tetap. Berarti pakai protokol kesehatan semua yang dijaga tetap, tetapi hati tidak ada keluhan. Hati netral, hati kosong, bersih, tidak ada keluhan sama sekali. Itulah dia, namanya ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan tentang adanya kemaksiatan harus kita ingkari, dan kita tunjukkan bahwa kita tidak ridha dengan kemaksiatan itu. Faqad ta'abbadallahu bi ibadah wa dhammahum ala ridha bihi. Allah bahkan menganggap kalau ada orang yang menunjukkan tidak sukanya dengan kezaliman, dengan kemungkaran, itu adalah ibadah dia. Kalau dia bisa dengan tangannya, kenapa tidak dengan tangannya? Kalau tidak bisa dengan lisannya, kenapa tidak dengan lisannya? Kalau enggak, paling tidak adalah dia punya hati benci dengan itu. Paling tidak mentok begitu ya. Kalau mau gabung dengan orang-orang yang punya kekuatan tangan, silahkan. Mau gabung dengan orang yang punya kekuatan lisan, silahkan. Tidak gabung dengan mereka di hati benci dengan kezaliman, itu paling tidak adalah selemah-lemahnya iman. Kalau di bawah itu enggak ada lagi iman. Kalau itu dikatakan Rasulullah SAW, dan Allah pun mengatakan waradu bil hayatid dunya watma'annu biha. Orang-orang yang ridha dengan kehidupan dunia dan mereka merasa tenang dengan kehidupan ini lebih dipilih daripada kehidupan akhirat, itu jelas dicela oleh Allah. Dan Allah juga katakan radu bi ayakunum al khawalifi wa taba'allahu ala qulubihim. Mereka ini adalah orang-orang yang ridha bersama dengan orang-orang yang berseberangan dengan perintah-perintah Allah, dan Allah telah menutup hati-hati mereka. Ini ayat-ayat dan yang lainnya menunjukkan bahwa untuk kemungkaran tetap kita tunjukkan kita agak ridha. Jika ada tetangga, keluarga ataupun kawan dan yang lainnya mereka kecanduan, mereka terbiasa dalam kemungkaran, maka bukan suatu hal yang salah kalau kita datangi, kita mengajak dia untuk taubat dan kita sampaikan kebenaran, atau kita enggak suka dan enggak ridha dan kita doakan kebaikan untuk dia. Itu bukan menunjukkan kita tidak ridha dengan takdir dia menjadi orang yang jahat. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dikatakan, innal abda la yaghibu 'anil munkar wa yakunu 'alaihi mislu wizri sahibihi. Seorang hamba dia tidak melihat ada kemungkaran yang dilakukan karena dia jauh dari itu, tetapi dia bisa mendapatkan dosa yang sama seperti pelakunya ketika dia ridha
itu ada dan dilakukan oleh orang-orang. Jadi berarti Bapak, kalau kita tahu dan kita ridha di sekitar kita, meskipun tidak di hadapan kita, di negara kita, meskipun tidak di hadapan kita, tempat-tempat yang biasa dibuat untuk melakukan dosa-dosa, dan kita ridha dengan adanya tempat-tempat itu, dan kita senang dengan adanya tempat-tempat itu, kita termasuk yang ikut tanda tangan untuk melegalkan tempat-tempat itu samanya berarti kita juga sama mendapatkan dosa yang Allah berikan kepada para pelaku dosa itu. Hadirin rahimakumullah, mungkin itu saja sebagian dari yang disampaikan Imam Ghazali, yang sebetulnya tentang ridha ini masih berlembar-lembar, tapi paling tidak ada satu gambaran untuk di hati kita bahwa hidup ini pasti selamanya tidak akan senang seterusnya, adalah masa-masanya berapa lama pun masalah, dan itu bisa merupakan tamparan dari Allah Ta'ala, dan petunjuk dari Allah untuk kita adalah saat kita ditampar oleh Allah yang kita katakan kita cinta kepadanya, maka tunjukkan kerelaan kita, terus puji Allah. Hadirin, dengan kita memuji ternyata bisa merubah takdir Allah. Justru dengan mengeluh tidak ada yang bisa dirubah sama sekali. Maka dikatakan orang yang harusnya ditakdirkan sakit selama 6 tahun bisa sembuh dalam 6 hari ketika dia merubah hatinya. Dari yang tadinya mengeluh dan tidak terima, lalu dia terima, rela dan bersyukur, Allah sembuhkan dalam 6 hari. Tapi untuk merubah hati dari keluh kesah menjadi rela ini susah. Maka ayo kita pelajari untuk diri kita sendiri, kita juga sampaikan kepada keluarga kita, bahwa untuk senantiasa kita menjadi hamba yang ridho kepada qada dan takdir Allah Ta'ala. Dan kalau kita termasuk orang-orang yang punya kebiasaan buruk atau kebiasaan kemaksiatan, maka lebih-lebih berarti jangan ridho jadi hamba Allah yang penuh dengan dosa, dan kita harus tunjukkan kita ingin berubah. Di bulan Ramadan yang sangat mulia inilah kita bisa tunjukkan kepada Allah, kalau di 25-26 hari kita bisa imsak tahan hawa nafsu, maka insya Allah di setahun ke depan kita pun bisa buat yang sama. Ya insya Allah. Yuk kita berdoa bareng-bareng kepada Allah SWT agar Allah terima perkumpulan kita hari ini, dan jadikan perkumpulan ini sebagai asbab diterimanya taubat kita, terpilihnya kita sebagai hamba Allah yang saleh, terpilihnya kita sebagai hamba-hamba Allah yang menerima dengan qada dan takdir Allah meskipun itu terasa pahit, dan memilih kita di antara hamba-hambanya Allah yang dikabulkan doanya, diterima amal-amalnya. Hadirin rahimakumullah, yuk kita doa sebentar. Mungkin ini adalah hari Ahad terakhir dalam bulan Ramadan. Entah kapan kita akan berjumpa lagi. Semoga kita dipanjangkan usia, diberi taufik untuk bisa jumpa lagi di Ahad kedua mendatang, dan kita akan kaji lagi tentang iman, yakin, dan menjaga hati agar selalu dekat dengan kepada Allah Ta'ala. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh, ya awalal awalin, ya akhirul akhirin, ya dhal quwwatil matin, wa ya rahimal yatama wal masakin, wa ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Faghfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa keluarga kami ya Allah, ampunkan dosa kami, keburukan kami, kealpaan kami, ganti dengan kebaikan-kebaikan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan kami orang-orang yang taat kepada perintah-Mu ya Allah. Pilihlah kami sebagai orang-orang yang menjaga akan perintah-perintah-Mu ya Allah. Ya Allah, sempurnakanlah iman kami ya Allah, tingkatkanlah senantiasa ketakwaan kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pilihlah anak-anak kami, cucu-cucu kami, keluarga kami menjadi orang-orang yang saleh dan salehah ya Allah, menjadi orang-orang yang bisa menjadi orang-orang yang berbuat kebaikan untuk orang-orang sekitarnya ya Allah, menjadi da'i dan da'iyah ya Allah, penghafal Qur'an-Mu ya Allah, pengamal amalan Al-Qur'an-Mu ya Allah, pengamal hadis-hadis Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di antara kami jika ada orang-orang yang banyak berbuat dosa ya Allah, maka dengan Ghafur-Mu ya Allah, dengan sifat Rahman-Mu ya Allah, ampunkan kami semua ya Allah, ampunkan kami ya Allah, tutupi kesalahan kami ya Allah di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, jika di antara kami ada yang sedang sakit ya Allah, sembuhkan sakitnya ya Allah. Engkau yang berikan sakit, Engkau pula yang menghilangkan sakit itu ya
ya Allah, syifaan ajilan taman ya Allah, syifa yang sempurna ya Allah, sembuh yang sempurna ya Allah, sembuh yang segera ya Allah, yang tidak datang lagi kesakitan ya Allah. Ya Allah, di antara kami jika ada dirundung masalah ya Allah, dirundung dengan lilit hutang ya Allah, selesaikan masalah dan hutang piutangnya ya Allah dengan caramu, dengan kudrahmu, dengan iradahmu ya Allah. Idza arada syai'an ayyakul lahu kun, ya Allah, jika engkau berkehendak, engkau tinggal katakan kun, maka semua akan terjadi ya Allah. Berkehendaklah ya Allah, berkehendaklah ya Allah, berkehendaklah ya Allah, kami akan sehat ya Allah. Berkehendaklah ya Allah, ini musibah, ini taun, ini bala, ini COVID, semuanya ya Allah hilang semua dari muka bumi ya Allah. Kembalikan seperti dulu waktu itu ya Allah, dan sehatkan kami semuanya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami tidak pandai berdoa ya Allah. Apa yang Nabi-Mu minta, itulah yang kami minta ya Allah. Apa yang Nabi-Mu berlindung darinya ya Allah, kami pun berlindung kepadamu darinya ya Allah. Allahumma Rabbana yassir lana umurana, iqdi hawaijana, iqdi duyunana, isfi maradana, innaka antas syafi shifaan la yughadiru saqama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim bi barakatil Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.